alias Asep, 41 tahun, mantan pencuri gudang. Ada rame-rame, ada orang-orang yang ini Bang Asep. Assalamualaikum. Ya, Bang Asep. Emang ada apa nih dipakai bawa kamera? Enggak, saya mah nggak bakal ini mah nggak tahu saya mah ini acara ini mah. Lu jangan pakai ngajak-ngajak temen lu, Sep. Bang. Ini Bang Asep lagi ngajak saya mengundang saya sini, emang mau sengaja Bang. Tapi emang dia orangnya rese. Dulu dia yang ngajak-ngajak gua. Maaf. Seksi datang mau. Emang lu rese gua. Ini ada apa sih, saya nggak ngerti nih. Kita jadi penjara. Dulu kamu ngajak-ngajak kita kan dulu pernah di penjara. Kan yang kita Pokoknya saya mah kali ini mau insaf, mau berhenti ya ngelakuin kayak begitu. Pokoknya saya mau insaf, mau berhenti ya kayak ngelakuin kayak begitu. Saya nggak ngerti. Saya bingung jadinya. Nih, kameramen ada apa sih Bang? Apaan nih? Sini Bang. Coba Bang. Ini kan abang mau insaf nih. Abang Iya. kan mau buktiin kita. Iya, Abang katanya mau itu insaf. kan tim saya tadinya, karena saya udah nggak mau. Ada apa, Pok? Ini kayak anak saya. Gimana, Pok? Kembali, tolong kembali. Iya, Bang. Apa lagi sih? Ki, sini, Ki. Ki. Ki, tolong Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Ki, Bapak mau berubah, Ki. Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Udah Pak, cukup Pak. Bapak mau insaf. Bapak kan sayang sama Iki. Sekarang mah Ki. Udah Pak, Bapak mau gara-gara berhenti. Bapak semuanya hancur Pak. Bapak mau sadar, mau insaf Isi sekarang, mendingan Ki. tinggal di kampung aja Pak. Jangan Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Bapak, tolong dong Bapak, Ki. Kita bawa aja. Isi udah kampung, kenapa Pak? Jangan tinggalin Bapak, Ki. Udah Bapak akan jangan berubah, gimana, Pak. Ki. Bapak akan berubah. Bapak akan berhenti kelakuannya kayak begitu. Gara-gara Bapak semuanya hancur Pak. Kasihan Ki, Bapak Ki. Sekarang Bapak mau insaf, mau berubah. Udah Pak, cukup Pak. Sekarang gini. Nih, kita jangan di jalan nggak enak ngobrol begini orang tua sama anak nggak enak banget ditongolin orang. Sekarang Iki kenapa mau ninggalin rumah? Jangan tinggalin Bapak, Ki. Ini dulu Bapak akan mau sayang Pak. sama Bapak. Kalau sayang sama Bapak, Gara-gara akan mau insaf saya, Pak. semuanya hancur Pak. Jadi mendingan pergi aja Pak dari sini Pak. Iki, astagfirullahaladzim. Ini saya nggak ngerti nih. Saya kan datang ke sini, saya lagi mau jemput bapak nih. Saya mau ngajak bapak ke rumah hijrah. Bapak minta diundang. Bapak mau ke rumah hijrah. Dia mau belajar. Dia pengen jadi orang. Bapak sekarang mau insaf, Ki. Oh, Saya dulu. semuanya itu. Dulu pengen tobat dan sekarang mana ke tobat-tobat? Sekarang Iki ngapain nih sekarang mau ninggalin bapak nih? Ya? Saya nggak ngerti tadi. Iki sempat bilang kalau misalnya ibu ninggalin juga. Kenapa ibu ninggalin gimana maksudnya? Saya nggak ngerti nih. Karena ke Bapak gak insaf-insaf. Sekarang Iki juga mau ninggalin bapak gitu. Ya udah pergi aja. Terus bapak masih apa? Ya gak perlu lah. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Tolong, Ki. Jangan tinggalin Bapak. Bapak sekarang mah bener mau tobat, mau insaf. Ya udah buktiin sekarang ya. Ya, pasti Bapak buktiin gitu mah. Kasih kesempatan buat bapak ya Ki ya. Bapak dia pengen berubah. Dia sampai niat banget. Dia minta tim bekas sebelum aja datang untuk ketemu dia. Dia pengen bisa. Dia pengen belajar. Dia hidup sendiri loh Ki. Nggak ada yang ngelaporin. Biasanya ada yang ngelaporin. Entah anaknya, entah istrinya, entah saudaranya. Bapak sendiri yang ngelapor buat dirinya sendiri Ki. Karena Bapak pengen insaf, pengen berhenti, Tuh, Ki. pengen jadi orang bener demi Iki. Dari mana? Dari dulu mau insaf. Kalau memang mau insaf buktiin sekarang. Ya, pasti Bapak buktiin. Ya udah kalau emang mau buktiin ikut sama Bang Baldi sekarang. Iki sekarang mau ke tempat nenek dulu. Ntar kalau emang udah benar jemput Iki ke rumah nenek. Ya, pasti Bapak akan jemput Iki. Kalau Bapak udah pengen ngurus Iki, karena Bapak udah banyak telatanan Iki, telatanan Iki dari dulu, dari kecil. Ya udah sekarang saya juga minta izin sama Iki ya. Saya mau ajak bapak nih ke rumah hijrah ya. Ya Iki sekarang boleh ke rumah nenek. Ntar kalau misalnya bapak udah selesai, Iki pulang ya. Temenin bapak. Insya Allah bapak mau berubah nih sekarang.
doain aja ya, biar Bapak jadi orang baik ya, biar Bapak bisa berubah ya. Ya Ki, ya udah Ki, saya mau berangkat sama Bapak ya, boleh ya Ki ya? Ya Pak, kalau gitu kita berangkat. Ki sekarang mau ke rumah nenek. Ya udah. Ya, biar lebih jelas lagi nih. Dia tadi dalam perjalanan nanya mulu nih Ustaz. Iya. Dia nggak punya duit, dia pengen ikut belajar, pengen belajar bener-bener. Ya, ngomong Iya, aja Bang, langsung. Bimbing saya di sini, tapi saya nggak punya biaya. Tapi saya pengen jadi orang benar. Allahu Di rumah Akbar. hijrah ini. Bang Asep, semua tamu yang datang ke rumah hijrah ikut dibekal sebelum ajal. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang dipungut biaya. Yang penting punya niat yang mantap, sungguh-sungguh untuk belajar dan juga ikhlas untuk menerima semua pelajaran yang ada di rumah hijrah. Itu aja syaratnya. Jadi intinya gratis Bang Asep. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asep, gimana udah istirahat? Udah makan. Udah cukup istirahatnya ya? Cukup. Nah, sekarang nih masuk ke dalam proses shock terapi, Bang. Shock terapi ini pelajaran yang berkaitan dengan hukum Allah. Ini cuma pengimplementasian daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini gak seberapa ya hukum Allah yang sebenarnya nanti di akhirat. Kita duduk Ustaz. Ya jangan Bang. Ntar dulu. Terus saya terangin dulu. Kenapa Bang? Aja. Ya, Emang kenapa? ini pelajaran yang udah saya siapin buat abang. Ini bukan buat tempat duduk. Nih, saya jelasin dulu sama abang sebelum saya buka nih apa bang. Abang kan kemarin cerita sama saya sama Bang Fadli. Kalau abang suka ngambil hak orang lain. Abang tahu itu perbuatan zalim bang namanya. Perbuatan zalim itu termasuk dosa. Yang Allah bisa kasih adabnya langsung di dunia, nanti Allah kasih lagi adabnya di neraka. Kalau nggak bertobat, nggak mohon ampun kepada Allah, maka nanti bakal diadab dengan adab yang begitu dahsyat. Kalau emang ini buat menghapus dosa-dosa saya, Pak Ustaz, saya rela. Saya ikhlas menginjak beling-beling itu. Alhamdulillah rabbil Tapi alamin. saya mohon tutup mata saya, Pak Ustaz. Oh, abang mau ditutup matanya? Santri aja boleh deh, kita tutup mata, ya. Nah, abang di sini bang, Bang Fadli boleh dibawa ya. Tutup mata. Ampunilah dosa-dosa aku yang telah kami perbuat selama ini. Kalau emang ini jalannya, hamba rela, hamba ikhlas. Bayangin sekarang abang mau jalan di jembatan Sirat. Abang udah siap? Siap Pak, insya Allah saya siap. Ayo bang, kalau siap bang, bismillah bang. Angkat kakinya bang, yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bang, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bang, ya bang! Allah ya Allah, ya Allah. Aduh. Ya Allah.
Udah nih Bang Fadli nih kakinya nih. Gimana bang, sakit bang? Sakit bang? Abang? Sakit Bang Fadli, sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sakit banget bang, kakinya bang. Bang, buka matanya bang. Bang, buka matanya bang. Buka matanya bang. Abang lihat kakinya abang. Yang mana yang luka bang? Biar kita obatin bang. Ayo bangun bang. Bang bangun bang. Bangun bang. Bangun bang. Ayo batin. Batin angkat. Lihat kakinya bang. Abang lihat kakinya abang. Lihat bang. Kaki abang mana yang berdarah bang? Mana yang luka bang? Kenapa abang teriak-teriakan? Dikatakan injak beling Pak Ustaz. Nih, abang lihat nih. Apa yang abang injak nih? Nih. Pegang. Hah? Daun kering Pak Ustaz. Allahu Akbar. Saya nggak sampai hati nyuruh abang buat nginjak tuh yang namanya beling-beling. Ntar abang punya kaki pada rusak semua. Tapi kan Pak Ustaz saya ikhlas bener kalau emang itu jalannya saya ikhlas demi Allah Pak Ustaz. Tadinya saya ikhlas pengen bertobat, pengen nunjukin ke anak saya. Allahu Akbar. Justru itu bang. Karena abang betul-betul pengen berubah menjadi orang yang baik. Makanya saya tahu abang pasti bakalan ngejalanin apa yang kita minta. Saya rela buat anak saya untuk saya bertobat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat abang ya bang. Tidak ada kata terlambat ya bang. Iya, Bang, ingat bang. Nggak ada kata terlambat buat kembali ke jalan Allah. Buat bertobat kepada Allah. Iya Pak Ustaz. Ya bang. Dari semua maksiatnya bang ya. Allah Akbar. Masya Allah luar biasa. Ayo santri. Ya, di bawah nih, Dibantu abang. Ya. Dibantu berdiri. Ya. Dia lemes banget kayaknya nih. Ayo. Ya. Saya bang, ayo dibantu. Ayo. Ayo bang. Ayo dibawa langsung dibawa ke kamarnya. Istirahat dulu aja. Biar istirahat dulu aja. Ayo. Dibawa bang. Ayo. Ustaz, hari ini Bang Asep mau belajar apa lagi nih Ustaz? Dia nanya sama saya. Saya udah siapin shock terapi buat Bang Asep untuk pelajaran kita kali ini. Tapi sebelumnya saya kepengen tahu dulu Bang Fadli. Apa tuh Bang Ustaz? Jadi saya kepengen detailnya tuh apa sih yang Bang Asep lakuin selain Bang Asep itu bobol bangunan kosong ya, toko-toko kosong. Buat ini ya pengalaman saya itu saya yang pun istilahnya saya ditinggalin sama saudara ataupun sama anak sama istri. Jadi kejadian itu saya tuh Ya, itu sebabnya apa itu saya pengen tahu. menusuk orang, mau rampok. Itulah pusat kelakuan saya. Sampai sekarang ini jadi kejadiannya saya tinggalin sama keluarga. Apa yang sering abang rampok? Itu tembaga, kuningan. Itu gimana bang maksudnya? Abang datang ke tempat gudang pergudangan atau bagaimana bang? Tadinya kan saya kerja Ah. tadi salah satu pengairan, turunin kan pintu air itu. Setelah itu saya dikeluarin. Terus? Karena saya dendam, saya keluarin itu sama atasan saya. Nah niat jelek saya itu. Oh ngobol. Berarti shock terapi yang saya siapin buat Bang Asep ini berarti tepat Bang Fadli. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu Bang Asep, perbuatan mengambil hak orang lain sesuatu yang bukan milik kita itu nanti tidak akan luput dari tanggung jawab di hadapan Allah. Dan yang lebih dahsyat dari itu lagi Bang, kita bakal diminta pertanggungjawaban kepada orang yang kita ambil hak. Makanya dari sekarang bertobat, minta halal kepada orang yang pernah abang ambil harta, yang pernah abang ambil, abang zolimin haknya. Caranya harus gimana Pak Ustaz? Kata Rasulullah, "Falyatahalal yum." Minta halalnya kepada orang tersebut mumpung masih hidup di dunia. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang nanti hari yang udah nggak bermanfaat lagi uang, yaitu hari kiamat. Abang sekarang sebelum kita lanjut pelajaran shock terapi, di sini ada kamera Bang.
abang sampein sama orang yang pernah abang zalimi. Buat orang yang telah saya dolimi, saya minta maaf. Sebesarnya saya sekarang bertobat. Apapun balasannya saya akan terima. Dan saya minta ridhonya untuk saya bertobat, memperbaiki diri. Mudah-mudahan ini jadi asbab. Ini pelajaran jadi asbab hidayah buat abang tobat dan nasuha ya bang. Dan mudah-mudahan juga orang yang abang zalimi ya. Dan bisa memaafkan ya bang Fadli. Maafkan, Masya Allah, luar Amin biasa. insya Allah. Mudah-mudahan. Bang siap ya bang ya. Ayo saya minta tolong diturunin pelajaran. Taruh. Taruh situ dulu. Sudah tinggal. Bang, tahu nih buat apa bang? Hah? Saya kasih shock terapi pelajaran sesuai dengan apa yang abang ambil dari abang. Karena abang lihat kan? Abang liatin dulu. Abang liatin dulu bang. Ya. Ini saya mau kasih contoh ke abang. Abang perhatiin. Ya. Ayo coba turunin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, perhatiin nih bang. Ayo diangkat. Kasih lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati bang. Ayo sini. Bang. Ayo bang, kenapa bang dulu? Kenapa? Kenapa abang takut? Abang nggak berani? Dibanding gitu sih Pak. Nggak berani. Takut. Saya nggak mau mati sebelum bertobat. Ya, kalau begitu saya minta tutup mata aja deh, ya, biar abang nggak ketakutan, ya. Ya Allah, saya takut Pak Ustad. Bang, abang takut. Saya takut Pak Abang Ustad. takut dibanding pipa. Ya bang ya. Iya Bang, Ustaz ini takut dibanding pipa. Ustaz. saya takut. Udah biar aja bang, Saya takut biar, Bang. ya biar duduk sini aja. Abang nggak usah takut ya, abang tenang aja bang, ya bang. Ayo bang, duduk. Bang, istighfar bang, mohon ampun nama Allah bang. Ayo turunin. Oh. Ya Allah. Ayo santri, nyalain obornya. Ayo turunin. Astagfirullah Pak Ustaz. Allahu Akbar Pak Ustaz. Astagfirullah Pak Ustaz. Panas Pak Ustad. Allahu Akbar Allah. Bang istighfar bang, mohon ampun sama Allah bang. Ini cuma perumpamaan api dunia bang. Pak Ustad. Pak Ustad, udah Pak Ustad. Pak Ustad, udah Pak Ustad. Bang istighfar bang, mohon ampun sama Allah bang. Ini api dunia nggak seberapa dengan api neraka bang. Aduh, panas Pak Ustad, panas Pak Ustad. Ini api dunia nggak seberapa api neraka bang. Tapi panas Pak Ustad. Bang, kalau api dunia aja udah sepanas ini, abang bilang gimana api neraka? Kata Rasulullah, inna syiddatal har min fahi jahannam. Sesungguhnya api yang terpanas di dunia itu cuman uapnya neraka jahanam bang. Tolonglah Pak Ustad, bimbinglah saya Pak Ustad. Saya ingin bertobat Pak Ustad. Ayo santri dibantu bawa nih, ya. Dia masih shock nih. Ayo, sini, coba. Dia bantu diri aja, bantu diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu diri. Awas pelan-pelan, masih rapi. Awas, jangan ada obor. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Ayo, digotong. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bang, saya lihat keadaannya bang. Bang Asep, Rasulullah SAW mengingatkan kita, idza matal mar'u in qata amaluhu illa min salasi. Apabila seseorang itu dia wafat, maka terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun saleh yad'ulahu, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan sekarang abang sampai kepada proses yang paling penting di dalam rumah hijrah, yaitu proses mengingat kematian. Abang punya anak, Punya Pak Ustaz. berapa tahun? 17 tahun Pak Ustaz. Abang sudah didik dia tentang agama. Belum Pak Ustaz. Abang sudah ajarkan dia untuk mengenal syariat Allah. Belum Pak Ustaz. Abang tidak ajarkan dia untuk mengenal Nabi Muhammad, bang. Pak Ustaz. Kalau belum abang ajarin, apa yang abang harapin dari seorang anak pada saat nanti abang bertemu dengan kematian? Anak gak akan bisa ngedoain kalau gak abang didik dari sekarang buat belajar agama, bang. Bapak minta maaf sama Iki. Dia bisa ngurus Iki, mendidik Iki. Doain Bapak, Ki. Bapak bertobat. Mau jadi orang benar. Biar buat Iki yang baik. Doain Bapak, Ki, ya. Biar mencari rezeki yang halal. Amin, ya Allah. Buat Iki. Mudah-mudahan setelah semua pelajaran yang abang lalui di rumah hijrah, abang benar-benar taubatan nasuha ya bang. Iya Pak Ustaz. Ya bang, abang banyak istighfar sekarang bang. La ilaha illallah. 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 Sekarang abang udah ada di sebelah kuburan nih bang. Didudukin santri tolong didudukin. Abang lihat. Ya Allah. Iki. Abang bisa bayangin kalau sampai anak abang lebih dulu Ya Allah, ya Rabbi. ketemu sama Allah, tapi abang belum siapin dia bekal sebelum dia meninggal. Bagaimana bang? Maafin Bapak. Iki, bangun Ki, bangun. Pak, ini cuma mau bapak berubah, Pak. Iki, Bapak mau berubah. Ini mau punya bapak kayak orang-orang lain, Pak. Bapak janji. Bapak akan berubah mengurus Iki kayak orang-orang. Pak Ustaz, tolong saya, Pak Ustaz. Angkat anak saya, Pak Ustaz. Biar saya aja yang di situ, Pak Ustaz. Santri, boleh bantu angkat ya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ki, adarin Bapak ya. Ayo nanti Ustaz ajarin. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bang, kita turun kamera di depan Abang. Kalau ada apa-apa Abang ngomong sama kamera ini ya Bang. Banyak istighfar, kita akan dengerin Abang semua yang ada di sini. Ya Bang, Abang cuma sendiri. Ya Bang ya, istighfar Bang. Ayo santri tutup. La ilaha illallah. Kita semua akan bertemu dengan kematian, dan pada saat kematian itu tiba, maka malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada siapapun yang berada di dalam kubur. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya agar kita bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Siapa nabimu? Nabimuka. Apa agamamu? Apa hilang tangannya? Alhamdulillah, Ustaz. Apa yang dibilang tangannya hilang? Tangan saya hilang Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Ya Allah Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Tangan saya hilang Pak Ustaz, tolong. Tolong Pak Ustaz, tangan saya hilang Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Oh, Pak, sadar Pak. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Kepala saya Pak Ustaz. Aduh Pak Ustaz, kenapa ini Pak Ustaz? Kepala saya Pak Ustaz. Saya yang betul kepala saya Pak Ustaz. Aduh. Tolong Pak Ustaz, aduh tolong. Allahu Akbar. Dia Kenapa Ustaz itu Pak? dia betul-betulin kepala ini. Tolong Pak Ustaz, cukup Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Tolong Pak Ustaz, aduh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz, tolong Bapak saya Ustaz. Biar kasih kesempatan Bapak buat belajar ingat kematian. Saya tega Pak Saya Ustaz. tahu Bapak kita saya, tega, Ustaz. tapi sabar banyakin istighfar, mohon ampun Ki buat Bapak. Astagfirullahaladzim. Maafin Bapak Iki. Bapak udah keluarga Iki. Maafin Bapak Iki. Aduh Pak Ustaz ini. Tangan saya lagi Pak Ustaz ini. Tangan saya nggak ada satu Pak Ustaz. Apanya sakit Pak Ustaz? Tangannya apa sih sakit Pak Ustaz? Dia ini kepalanya betul-betul itu semua Pak ini. Ya tolong Pak Ustaz. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ini nggak kuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini nggak kuat Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Awas. Jangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Santri, dibantu angkat, dibantu. Ayo cepat. Lemes nih. Ayo cepat. Tadi Bang Asep, saya dengar Bang Asep teriak-teriakan, apanya yang hilang? Tangan saya Pak Ustaz hilang. Ada satu.
Allah Akbar. Lihat Bang Asep, lihat Bang Asep, tangan Bang Asep. Tangan ada. yang mana? Iya. Nggak ada. Tidak bisa Allah. Allahu Akbar. Aduh, Pak Ustadz ini tangan saya lagi Pak Ustadz, dari tangan saya tidak ada lagi Pak Ustadz. Di tangan Bang Asep ada tuh, lihat. Ya Allah. Jadi saya lihat Bang Asep, kenapa betul-betul kepala itu yang kubur? Dengan betul kepala saya. Makanya Bang Asep mulai sekarang taubatan nasuha. Setelah ini, setelah dari rumah hijrah, buat baik, ajarin Niki buat kenal syariat Islam, ajarin ngaji. Harapan Bang Asep cuma anak cucu keturunan yang bisa doain. Amin Bapak ya Ki. Bapak akan janji, Bapak akan berubah, Bapak akan tobat, menurut Iki. Kan Bapak minta maaf sama Iki selama ini ya. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah bukan harta yang berlimpah pada dunia ini yang sementara. Tapi kebahagiaan hakiki itu adalah di saat kita bisa berkumpul dengan keluarga kita tercinta di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Sahih kita halaman 31. Sesungguhnya umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam kuburnya membawa dosa sebesar gunung, tetapi ketika keluar dari kuburnya semua itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah mati. Mudah-mudahan kita memiliki anak cucu keturunan yang selalu mendoakan kita ketika kita masuk ke dalam kubur, sehingga ketika kita dibangkitkan nanti kita dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.